Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nama Ahmad Jalaluddin dari SMP Negeri 2 Larangan akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua di seluruh Nusantara. Video ini adalah aksi nyata dari belajar mandiri pada platform Merdeka Belajar tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Beberapa poin penting yang harus kita pahami. Satu, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, pendidikan sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki kekuatan kodratnya. Yang ketiga, salah satu contoh penerapan merdeka belajar yaitu mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri, membimbingnya jika membutuhkan bantuan. Yang keempat, seorang pendidik harus mampu memahami peran diri sebagai pendidik, membuat perencanaan kegiatan belajar adaptif atau relevan dengan tujuan belajar murid-murid. Yang kelima, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan keilmuan, serta pendidikan karakter adalah pengalaman belajar sebagai guru yang harus dimaknai oleh murid-muridnya. Yang keenam, Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan tentang pentingnya pendidikan anak. Beliau menyamakan seperti mendidik masyarakat. Yang ketujuh, anak-anak didik kita adalah generasi yang lahir dan tumbuh di era digital native. Yang kedelapan, hal yang akan dibentuk guru dan menjadikan murid-murid sebagai bagian atau bahkan pemimpin masyarakat di masa depan adalah kebudayaan. Yang kesembilan, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menghadapi perubahan yang dinamis adalah adaptif. Yang kesepuluh, guru harus memahami keberagaman sifat dan karakter murid-muridnya, membiasakan keragaman sifat dan karakter murid-muridnya sebagai rekan belajar setara sehingga timbul perasaan saling memahami, menghargai, dan membutuhkan. Kedua, mendidik dan mengajar. Beberapa poin yang penting yang harus kita ketahui adalah satu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, artinya tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, sedangkan mendidik menurut beliau menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu manusia maupun sebagai masyarakat. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Yang keempat, pembelajaran tidak hanya fokus pada orientasi kognitif saja, karena dapat menyebabkan perkembangan kecakapan emosi dan sosial murid terabaikan. Selanjutnya yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan Barat mengedepankan rasio dan ilmu pengetahuan tanpa adanya pendidikan emosional dan olah rasa. Yang keenam, sifat pendidik bangsa kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Yang ketujuh, tanda manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah berdaya, berbudi pekerti, dan berkuasa atas kehendaknya sendiri. Yang kedelapan, pengembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid melalui pendidikan tidak dapat dipisahkan karena membuat
diri murid menjadi seimbang. Poin yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Beberapa poin penting yang harus kita pahami untuk mendampingi murid yang utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk menguatkan kekuatan kodratnya, diperlukan peran guru sebagai fasilitator dan pembelajaran kontekstual. Untuk mengembangkan sistem pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengenalkan asas trikon, yaitu kontinu, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar konsentris. Pengembangan pendidikan berdasarkan kepribadian itu sendiri. Poin yang keempat, tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Beberapa poin penting yang harus dipahami dalam hal ini adalah, menurut Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis tersebut diantaranya rasa takut, lemah, percaya diri. Yang kedua, budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, karsa, dan rasa. Selanjutnya, teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa mengumpamakan anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidikan dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu biologis dan intelligible. Poin yang kelima, pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Beberapa poin penting yang dapat mengantar pendidikan dan keselamatan yang harus kita pahami adalah, yang pertama, sistem Among. Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai dengan pendidikan, karena merupakan metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan asah, dan asuh, care and dedication based on love. Tiga sistem Among yang menjadi prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, atau di depan kita memberi contoh, ing madya mangun karso, atau di tengah kita membangun prakarsa dan bekerja sama, tut wuri handayani, atau di belakang kita memberi semangat atau dorongan. Berikut gambar kegiatan yang dilaksanakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.